Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sulistiana Rasjuita, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Saya mulai dengan restitusi. Restitusi adalah dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi 1. Memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya. 2. Bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. 3. Inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang tua yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk digabungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi seorang yang dia inginkan. Masuk pada kasus yang pertama, siswa datang terlambat. Di sekolah saya mempunyai peraturan yang sudah disepakati dan diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua. Jam bel masuk kelas di sekolah jam 7 WIB. Ketika sudah bel, semua murid masuk ke kelas dengan tertib. Akan tetapi ada satu orang murid yang belum datang. Waktu berlalu selama 15 menit, tiba-tiba ada murid yang mengetok pintu meminta izin untuk masuk kelas. Saya mengizinkannya masuk. Setelah jam pembelajaran berakhir, saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan murid yang terlambat dengan menggunakan segitiga restitusi. Rifan, tahukah kamu mengapa ibu memanggilmu hari ini? Saya hari ini datang terlambat. Apakah kamu sering terlambat selama ini? Tidak, Bu. Baru kali ini saya datang terlambat. Tetapi kamu tidak lupa kan jam berapa kita harus masuk sekolah? Iya, Bu. Saya tahu kita masuk jam 7 WIB. Nah, sekarang ibu ingin tahu mengapa alasannya kamu hari ini datang terlambat, Rifan? Iya, Bu. Saya hari ini datang terlambat karena saya terlambat lama. Kenapa kamu sampai terlambat sampai hari ini? Karena saya tadi malam masih bermain game. Wah, kalau begitu lain kali jangan diulangi lagi ya. Perbuatan demikian itu tidaklah sangat tepat, Rifan. Iya, Bu. Sekarang kita akan membicarakan tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang tahukah kamu sudah melanggar peraturan sekolah hari ini? Iya, Bu. Saya datang terlambat. Bagus sekali. Ternyata kamu masih ingat tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Iya, Bu. Saya sadar bahwa saya hari ini sudah terlambat datang. Dan saya minta maaf, Bu, atas kesalahan yang telah saya buat. Iya, tidak apa-apa, Rifan. Tapi ingat, lain kali kamu tidak boleh mengulanginya lagi ya. Iya, Bu. Untuk kasus yang kedua, ada salah satu murid yang tidak hadir selama 4 kali di hari yang sama, yaitu pada hari Kamis. Hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan, karena murid tertinggal mata pelajaran sekaligus
Tentu ini sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat dan harus segera diselesaikan. Dian, tahukah kamu mengapa ibu memanggilmu hari ini? Iya Bu, saya tahu saya sudah tidak hadir berkali-kali di hari Kamis. Tidak masuk sekolah itu sesuatu yang wajar. Tidak hanya kamu, Dian, saya juga bisa melakukan hal tersebut dan teman-temanmu juga bisa demikian. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi tentang permasalahan ini. Ya Bu, maaf Bu. Menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan ini sudah benar dan baik untuk dirimu? Ya Bu, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan merugikan diri saya sendiri. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak hadir berkali-kali di hari Kamis. Ibu ingin mendengar alasan yang kamu lakukan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Sebenarnya saya tidak menyukai pelajaran agama Islam Bu. Mengapa kamu tidak menyukai pelajaran agama Islam? Saya sangat lemah dalam menghafalkan surat-surat pendek dan saya tidak terlalu fasih baca Al-Quran. Sekarang kita akan membicarakan ketentuan yang ada di sekolah kita. Sudah kita sepakati bersama bahwa kehadiran itu minimal 80%. Apabila kamu tidak hadir selama 4 kali berturut-turut bahkan lebih, ada kemungkinan nanti kamu akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Nah, sekarang kira-kira aturan mana yang belum kamu patuhi? Saya sudah tidak hadir 4 kali berturut di hari Kamis. Betul sekali. Sekarang kira-kira langkah apa yang bisa kamu lakukan setelah hari ini? Saya akan datangi guru agama Islam dan guru lainnya untuk minta maaf dan minta tugas tambahan untuk mengajar ketinggalan saya selama saya tidak masuk kelas dulu. Ya. Terus Saya juga akan berlatih terus agar saya dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan dapat menghafalkan dengan mudah surat-surat pendeknya itu. Oke, baiklah. Semoga setelah ini kamu tidak mengulanginya lagi ya. Ya Bu, terima kasih sudah membantu dan menyadarkan saya karena sudah tidak patuh dan menghafal dan mengabaikan tanggung jawab saya Bu. Ya, sekarang kamu silahkan kembali ke kelas. Baik Bu, lagi maaf dan terima kasih sudah mendidik saya Bu. Ya, tidak apa-apa. Saya Rifan Aprilian. Hari ini saya sudah melanggar peraturan sekolah dengan datang terlambat. Setelah Ibu Sulis memanggil saya menyadari akan kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu Sulis yang sudah bersedia membimbing saya. Saya Dian, hari ini saya sudah melanggar peraturan sekolah dengan tidak masuk dalam pelajaran agama Islam selama 4 kali. Setelah Ibu Sulis memanggil saya menyadari akan kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu Sulis yang sudah bersedia membimbing dan menuntun saya. Insya Allah saya akan jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Bu Sulis. Kesimpulan kegiatan hari ini, sebagai pendidik kita tidak akan terlepas dari masalah, khususnya masalah yang berhubungan dengan murid. Dengan hal ini, kita sebagai pendidik disarankan untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi yang ada di dalam diri murid itu sendiri, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada siswa, dapat bertumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan membentuk karakter yang positif, akan menciptakan budaya positif. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.